Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kali ini Tani di Kota akan membahas tentang alkali. Tidak cuma membahas, tapi insya Allah akan dibongkar seluruh rahasia apa sih isinya alkali itu, bagaimana cara membuatnya. Karena alkali ini salah satu bahan yang wajib ada bila pemirsa ingin jadi peternak ayam atau unggas lainnya. Walaupun Tani di Kota juga menjual produk alkali yang sudah jadi, yang botol biru ini, tetapi Tani di Kota tetap akan sharing, membongkar isi dan tata cara pembuatan alkali ini. Tujuannya apa? Karena seperti tujuan semula, Tani di Kota ingin berbagi dan mengajak para peternak, para petani untuk mulai berpikir bagaimana caranya menghasilkan obat-obatan sendiri atau bahan ternak sendiri atau bahan pertanian sendiri tanpa harus beli obat-obatan atau tanpa tergantung obat-obatan yang harus beli. Jadi bagaimana caranya kita bisa produksi sendiri, menjadi peternak mandiri atau menjadi petani mandiri walaupun ada di kota. Satu pesan dari kami, apabila pemirsa menonton video ini, tutorial ini, jangan sampai di skip atau dilewat-lewati karena khawatir ada informasi penting yang terlewat, nanti akibatnya fatal untuk ternak pemirsa. Misalnya seperti ini. Kami menginformasikan bahwa alkali ini nanti yang akan kita buat bersama-sama, pada aplikasinya nanti jangan digunakan bersamaan dengan saat ternak kita mengkonsumsi obat atau hari itu jadwalnya menggunakan prebiotik ya. Jadi kenapa sebabnya? Khawatirnya alkali ini sifatnya menetralkan hal-hal yang lebih asam. Jadi obat itu kemungkinan asam, prebiotik itu kemungkinan asam. Maka akan jadi netral. Jadinya akhirnya tidak ada gunanya masing-masing. Alkalinya tidak bermanfaat, obatnya tidak bermanfaat, prebiotiknya tidak bermanfaat. Jadi sayang, mubazir begitu saja. Padahal kita sudah sama-sama menggunakan, artinya membuang obat-obatan itu atau bahan-bahan itu sia-sia, tidak bermanfaat. Ya. Prebiotik itu apa? Prebiotik untuk hewan itu apa? Ya, insya Allah Tani di Kota akan membuatkan konten khusus tentang prebiotik bagi hewan ternak. Berikut pembuatannya dan cara aplikasinya. Sebagai tambahan juga, apabila pemirsa ada yang ingin ditanyakan, mungkin mengenai istilah, atau mungkin ada hal yang belum jelas, atau mungkin merasa ada yang kami kurang menyampaikan informasinya, silahkan gunakan kolom komen di bawah ini ya. Kami tunggu. Dan juga tentu saja silahkan like bila tayangan ini dirasa bermanfaat. Kemudian share, mungkin ada teman kita, rekan kita yang memerlukan informasi ini. Sehingga kita ikut berbagi manfaat kepada sesama. Baik, untuk selanjutnya, ayo kita mulai. Nah, kita sekarang tiba saatnya berbicara tentang alkali. Oke, kemarin sudah beberapa konten sebelumnya kita sudah singgung beberapa gunanya alkali, mulai dari untuk anak ayam, ayam yang sudah dewasa, juga untuk nanti kesehatan. Itu belum kita buat kontennya, nanti insya Allah kita akan buat kontennya. Kemudian bahan-bahan apa saja sih yang mau diperlukan, tapi sebelumnya ingat ya, jangan di skip video ini. Juga kalau ada pertanyaan, mungkin saya ada yang terlewat untuk menyampaikan di sini, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan gunakan kolom komen di bawah ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita bongkar, saatnya kita bongkar apa sih bahan-bahannya yang ada di alkali ini ya. Jangan sampai terlewat ya. Pertama, bahan yang saya gunakan di sini adalah gula aren. Gula aren ini nanti cukup dipakai sedikit saja. Nanti ingat satu rumus ajaib ini, dicatat baik-baik. Rumusnya adalah 5
100, 100, 100. Ya, itu jadi formula wajib. 5-nya apa? 5-nya adalah saya pakai air demineral. Ini cukup berat ini saya bawa ini. Ini air ini, ya. Ini air demineral. Pemirsa bisa beli di minimarket. Kalau yang saya rekomendasikan ini bukannya iklan. Mereknya Cleo. Itu air demineral. Bisa juga pemirsa beli air isi ulang yang dipastikan tolong itu airnya tanpa mineral, yaitu air RO. Jadi air isi ulangnya air RO. Ini karena saya pakai untuk buat dikonsumsi manusia, termasuk saya sendiri, dan juga untuk ayam. Jadi saya sengaja pakai air Cleo supaya air ini aman untuk saya minum. Bisa juga kalau mau lebih hemat lagi pakai air hujan atau air AC. Itu udah pasti bukan buat minum manusia ya. Jadi kalau mau pastikan untuk minum manusia, karena konten ini dibuat alkali untuk manusia dan hewan ternak, saya pakainya air Cleo. Itu saja bedanya. Perhatikan itu. Bahan yang kedua adalah ini, lemon. Lemon ini sedang saya rendam air garam. Garam Himalaya yang saya pakai. Ya. Jadi supaya pengawetnya hilang. Pengawet mungkin ada lilin atau segala macam bisa dihilangkan di sini. Oke. Jadi sengaja diaduk-aduk. Nanti kita pakai kulit dan buahnya saja. Airnya kita buang. Kemudian bahan terakhir yang dipakai adalah cuka apel. Ini saya pakai cuka apel ini, saya pakai merek ini karena ya adanya ini. Teman-teman boleh pakai yang merek lain silahkan. Cuka apel. Bisa juga kalau memang mau ada cuka fermentasi silahkan pakai. Kemudian tadi kembali ke gula aren yang ini. Ini juga teman-teman bisa atau pemirsa bisa pakai gula yang lain, atau misalnya kalau bukan untuk dikonsumsi manusia itu bisa pakai gunakan molase, itu murah, cuman pasti bukan untuk konsumsi manusia ya. Kemudian ini seperti ini gula aren. Nanti kita ambil. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi dipakai. Oke, kita sekarang masuk ke pembuatan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan tadi, bahan-bahan yang tadi. Oke, kita pertama jelas pakai sarung tangan ya, karena ini dipakai buat minum manusia. Jadi tolong yang bersih, yang steril. Kita potong gula arennya. Kita butuh tadi dari formula tadi adalah butuh 100. Jadi ini dibutuhkan 100 gram gula aren. Oke, kita sudah dapatkan gula arennya. Gula arennya sudah kita dapatkan. Kemudian giliran selanjutnya adalah kita potong lemonnya. Nah, tadi lemonnya kita sudah buang airnya, kita sudah bersihkan dengan air garam. Kemudian kita butuh timbangannya sebesar 100 gram. Karena formulanya tadi 100, 100, 100. Kita potong jadi 2. Kemudian kita potong lagi. Oke, kita ingin tahu sekarang berapa yang kita dapatkan di sini. Oh, ternyata dengan ini sudah cukup. Oke, jadi ini yang kita dapatkan untuk formula nanti. Oke, setelah dapat tadi 100 gram, kita potong jadi 4 supaya ini tujuannya adalah memudahkan masuk ke dalam mulut botol air mineral tadi. Jadi tujuannya sebenarnya itu saja. Kalau memang mulut botolnya bisa muat masuk seperti ini, kalau misalnya teman-teman menggunakan ember atau apa, nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Oke. Oke, jadilah potongan lemon yang sudah dipotong-potong. Oke, sekarang kita buka ini kemasan air demineralnya. Jadi karena ini isinya adalah dari literaturnya, dari labelnya adalah 6
liter. Oke, setelah semua bahan-bahan siap, giliran kita mencampurkan bahan-bahan ini ke dalam air demineral ya, supaya nanti semua tercampur. Karena dari labelnya ini isinya adalah 6 liter, sementara yang kita butuhkan adalah 5 liter saja, maka kita ambil dulu 1 liter ke sini ya, supaya nanti ada tempat juga untuk memasukkan bahan-bahan ini supaya tidak luber. Juga biar sesuai dengan takarannya. Kita ambil 1 liter. 1 liter itu kurang lebih kan 1 pitcher. Oke, kurang lebih ini sudah diambil 1 liter. Kita singkirkan. Lalu sekarang kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan ke dalam botol, ke dalam galon ini ya. Kita masukkan pertama lemonnya dahulu. Kita masukkan lemon semua sampai habis beserta kulit-kulitnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan gula arennya semua. Oke, semua masuk. Giliran yang terakhir adalah kita masukkan cuka apelnya. Nah, selanjutnya bahan terakhir yang perlu dimasukkan adalah cuka apel tadi. Kita perlu juga 100. Jadi teman-teman pemirsa ingat bahwa satu botol ini kurang lebih 10 mili. Jadi kita perlu 10 takaran tutup ini. Sudah lunas, sudah semua bahan-bahannya yang diperlukan sudah masuk semua ke dalam ramuan alkali ini. Jadi ingat, alkali ini saya gunakan bahan-bahan yang mahal, berkualitas. Kalau gula aren mungkin mahal daripada gula-gula yang lain. Begitu juga apel. Begitu juga apalagi tadi ya yang kita pakai, lemon. Saya pakai yang mahal. Teman-teman bisa gantikan itu semua dengan bahan-bahan yang lebih murah. Kalau memang hanya untuk ayam, misalnya gula aren tadi menggunakan molase tetes tebu, itu murah sekali, itu kan limbah ya, jadi emang buangan, itu bisa dipakai, itu karena manisnya kita ambil. Kemudian untuk lemonnya kita bisa pakai gunakan jeruk nipis kalau emang mau murah. Kemudian cuka apelnya juga bisa digunakan cuka fermentasi. Jadi buat saja yang dianggap mudah bagi pemirsa, yang penting punya air alkali. Jadi ingat, air alkali itu penting. Nggak cuman untuk hewan, tapi ternyata juga buat manusia. Nanti kita akan sebutkan manfaat-manfaatnya ya. Oke, langkah selanjutnya setelah bahan-bahan masuk semua, kita perlu tutup ini supaya tidak ada binatang yang masuk. Karena alkali ini masih tetap perlu ventilasi udara, jadi cukup ditutup pakai tisu, kemudian kita beri karet saja untuk mengamankan supaya ini tisunya tidak tergeser. Semua sudah dilakukan, sudah ditutup supaya aman. Giliran kita membuat label supaya tidak lupa, karena fermentasi ini membutuhkan waktu setidaknya 14 hari. Boleh lebih sampai berapapun, karena ini tidak ada kadaluarsanya. Jadi, tapi adalah yang perlu diingat adalah harus minimal 14 hari. Karena hari ini tanggal 23 Mei, saya tulis di label 23 Mei 2023. Oke, alkali. Kemudian kita tempelkan di botol ini supaya sebagai pengingat kita kapan kita buat air ini. Jadi kita nanti bisa mulai gunakan. Menjadi seperti ini adalah setelah lebih dari 14 hari dari tanggal ini. Oke, jadi inilah nanti hasil akhirnya. Air ini yang digunakan untuk makan ayam. Jadi ini kurang lebih hasilnya nanti setelah 14 hari fermentasi ini. Seperti ini warnanya. Oke, label sudah kita kasih. Sekarang kita bisa simpan air alkali ini, calon air alkali ini di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ruangan seperti ini sudah cukup untuk menyimpannya. Jadi sekali lagi, air alkali ini berfungsi untuk menyehatkan ayam.
kemudian memperbaiki metabolismenya, membantu regenerasi sel yang rusak. Jadi apabila ada ayam pemirsa yang sudah sakit diobatin nggak sembuh-sembuh, ya obatnya bisa jadi dengan air alkali ini karena mungkin airnya kurang baik. Jadi walaupun ayam diobati segala macam kok nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya, dengan obat terbaik sekalipun karena bisa jadi airnya kurang baik. Makanya kita ganti dengan air alkali. Dia akan membantu regenerasi sel yang rusak, yang sakit akan diganti yang baru. Ini juga bermanfaat juga untuk manusia, kurang lebihnya akan sama. Dia bermanfaat untuk meregenerasi sel, memperbaiki metabolisme tubuh, dan melancarkan peredaran darah. Itu manfaatnya salah satunya nanti. Untuk ulasan manfaat dan apabila ada pertanyaan silahkan pemirsa gunakan kolom komentar untuk bertanya mengenai bahan, mengenai manfaat atau apa yang mungkin masih terlewatkan dari video ini. Demikian tayangan kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi pemirsa yang ingin memulai ternak di rumahnya secara rumahan, skala kecil, atau sebagai pemula ingin mulai beternak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur, syukuri hal-hal yang kecil sekalipun, karena bila kita terbiasa mensyukuri hal-hal yang kecil, maka hal yang besar akan datang. Sampai jumpa di tayangan Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.